Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat dosen pengampu materi PAI SMP, SMA atau SMK Bapak Komarudin MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Dengan 4 poin. Pertama, peran pembelajaran PAI di sekolah. 2, metode pengajaran dalam PAI. 3, tantangan pembelajaran PAI. 4, strategi pengoptimalan pembelajaran PAI. Pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan nasional. PAI bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini menjadikan PAI sebagai salah satu pilar dalam membangun karakter bangsa yang religius dan beradab. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran PAI di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya inovasi dalam metode pengajaran seringkali membuat pembelajaran terasa monoton. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung dan kurangnya integrasi antara sekolah dengan keluarga turut menjadi faktor penghambat keberhasilan pembelajaran PAI. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan inovasi untuk mengoptimalkan pembelajaran PAI di sekolah. Saya akan membahas tentang pentingnya pembelajaran PAI, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI guna membentuk generasi yang berkarakter. Baiklah, kita akan masuk pada poin pertama. Peran pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah. Pendidikan agama Islam atau PAI merupakan salah satu mata pelajaran utama yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Mata pelajaran ini berperan penting dalam membentuk kepribadian peserta didik yang beriman dan bertakwa dan memiliki akhlak mulia. Dalam konteks pendidikan nasional, PAI tidak hanya sekedar mengajarkan teori keislaman, tetapi juga membangun karakter siswa agar mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi menjadi bagian utama yang terus ditanamkan melalui pembelajaran PAI. Di tengah tantangan zaman, peran PAI semakin signifikan. Globalisasi dan kemajuan teknologi membawa berbagai pengaruh budaya dan pola pikir yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam situasi ini, PAI berfungsi sebagai filter bagi peserta didik, membantu memahami dan memilih mana yang sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, PAI juga berperan menciptakan generasi yang memiliki integritas moral, sikap toleran, dan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragam. PAI juga berperan dalam membentuk pola pikir yang berorientasi kepada kebaikan dan kebermanfaatan. Misalnya, dalam pembelajaran sholat, siswa tidak hanya diajarkan tata cara pelaksanaannya, tetapi juga ditanamkan kesadaran bahwa sholat adalah bentuk kedisiplinan dan hubungan spiritual antara yang harus dijaga. Begitu pula dengan materi lainnya seperti zakat dan puasa yang mengajarkan pentingnya empati dan berbagi dengan sesama. Hal ini menumbuhkan sikap sosial yang positif dalam diri siswa secara keseluruhan. Peran PAI di sekolah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, dari pembentukan karakter, penguatan spiritualitas,
hingga pengembangan sikap sosial yang inklusif. PAI menjadi elemen penting dalam pendidikan. Dengan pendekatan yang interaktif, PAI mampu menciptakan generasi yang tidak hanya unggul dalam secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat, siap menghadapi tantangan zaman, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada guru PAI, tetapi juga dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk terus memperkuat penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa. Yang kedua, metode pengajaran dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Metode pengajaran dalam pendidikan agama Islam atau PAI menjadi elemen penting dalam keberhasilan pembelajaran. Sayangnya, sebagian besar guru masih mengandalkan metode ceramah sebagai pendekatan utama. Meskipun efektif untuk menyampaikan teori, metode ini sering dianggap monoton dan membuat siswa cenderung pasif. Hal ini menjadi tantangan karena PAI bertujuan tidak hanya untuk memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membangun kesadaran dan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, guru PAI perlu menerapkan metode yang lebih variatif dan interaktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, melalui diskusi, siswa diajak untuk mengkaji masalah-masalah sosial yang relevan dengan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek juga memungkinkan siswa terlibat langsung dalam aktivitas seperti kegiatan sosial atau pengelolaan zakat yang dapat memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep-konsep keislaman sekaligus melatih keterampilan praktis. Penggunaan teknologi dalam metode pengajaran PAI juga semakin relevan di era digital ini. Guru dapat memanfaatkan media seperti video edukasi, aplikasi interaktif, atau platform pembelajaran online untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami materi secara menyeluruh, tetapi juga meningkatkan minat mereka dalam mempelajari agama. Dan dengan menerapkan berbagai metode pengajaran yang kreatif dan relevan, PAI dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan membentuk karakter siswa yang religius, toleran, dan bertanggung jawab. Poin yang ketiga, tentang tantangan dalam pembelajaran PAI. Pelaksanaan PAI di sekolah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah metode pembelajaran yang masih cenderung tradisional. Metode ceramah yang dominan seringkali membuat siswa kurang tertarik karena proses belajarnya menjadi pasif dan monoton. Selain itu, kurikulum yang padat membuat waktu yang tersedia untuk pembelajaran PAI menjadi terbatas, sehingga materi tidak dapat disampaikan secara mendalam. Tantangan lain adalah keterbatasan media pembelajaran. Di era digital ini, siswa lebih tertarik dengan penggunaan teknologi, tetapi fasilitas seperti perangkat digital dan media pembelajaran interaktif seringkali belum tersedia di banyak sekolah. Padahal penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep agama dengan cara yang lebih baik, lebih menarik,
dan relevan. Di samping itu, ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran PAI, yaitu kurangnya sinergi antara sekolah dan keluarga. Pendidikan agama seharusnya tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga harus diterapkan di rumah. Sayangnya, orang tua sering kali menyerahkan sepenuhnya pendidikan agama kepada sekolah tanpa mendukungnya melalui pembiasaan nilai-nilai agama di rumah. Poin yang keempat atau yang terakhir, strategi untuk mengoptimalkan pembelajaran PAI. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di sekolah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah inovasi metode pengajaran. Seorang guru perlu menggunakan metode yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, simulasi, atau pembelajaran berbasis proyek. Dengan metode ini, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar dan memiliki kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Selain itu, pemanfaatan teknologi harus menjadi prioritas dalam pembelajaran PAI. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, aplikasi interaktif, atau platform daring untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik. Contohnya, penggunaan aplikasi seperti Kahoot atau kuis untuk evaluasi pemahaman dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kata-kata yang khilaf atau salah, itu murni datang dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.